Seperti juga keinginan dan harapan, cita-cita juga mewakili gambaran tentang ambisi. Bahkan pada sebagian orang, mungkin saja cita-cita akan benar-benar memicu ambisi mereka. 3 kata atau substansi pertama wajar, normal dan tidak mesti negatif, begitu pula dengan ambisi. Perhatikan saja pertanyaan berikut ini. Apa cita-citamu? Kamu masih memperjuangkan cita-citamu ya sampai sekarang? Demikian pula jika kata itu diganti dengan mimpi, misalnya saja. Bermimpilah, tetaplah bermimpi. Bahkan kita tak boleh dengan semena-mena menyatakan bahwa ambisius itu pasti negatif. Perhatikan, simak dan renungkan saja ungkapan berikut ini. Cita-cita itu ya jangan tanggung-tanggunglah. Jangan takut bermimpi. Mau sukses ya harus berani bermimpi. Gantungkan cita-citamu setinggi bintang di langit. Tapi, tahukah Anda bahwa bintang itu berjarak triliunan kilometer dari bumi? Apalagi langit yang tak ada batasnya. Artinya, cita-cita atau mimpi yang seperti itu mengesankan sesuatu yang sangat ambisius. Kita pun harus menyadari bahwa bintang dan langit itu tak akan pernah dapat dikunjungi langsung oleh manusia dengan teknologi luar angkasa terbaru sekalipun. Lain halnya dengan awan dan atmosfer yang masih dapat terjangkau, walau harus memakai pesawat terbang dan bahkan pesawat luar angkasa untuk mencapai lapisan atmosfer terluar. Mungkin saja sebagian orang tidak setuju dan menganggap ungkapan itu sekedar penyemangat saja. Tapi, kita juga perlu menyadari bahwa simbol penyemangat itu justru bisa saja berlebihan alias tidak masuk akal. Demikian pula siapapun yang bercita-cita maupun yang mendukung cita-cita yang seperti itu sebenarnya belum tentu paham terhadap keterbatasan seorang manusia, termasuk dirinya. Dan tentu saja keterbatasan potensinya. Dalam bahasa ibu kita, sepertinya kata mimpi dan impian baru belakangan ini dijadikan sinonim dari cita-cita. Ini dapat saja dipandang keliru, baik itu mereka yang berbahasa Inggris maupun Indonesia. Ya, karena dream maupun mimpi itu merupakan aktivitas tidak sadar, sedangkan cita-cita justru sebaliknya. Apalagi mimpi itu juga sering tidak masuk akal, ujung pangkalnya tidak jelas dan malah imajinatif. Penyebabnya jelas, karena ketika bermimpi, sebagian lobus frontal dari otak berpikir kita itu sedang tidak aktif. Maka pertanyaannya sekarang, pantas dan perlukah cita-cita itu terkesan wah dan imajinatif? Atau agar lebih masuk akal bila kita mengakui saja bahwa kita sebenarnya mengharapkan keajaiban alias keberuntungan nasib yang amat sangat luar biasa bagi cita-cita seperti itu. Mungkin kita tidak dapat mengabaikan begitu saja pernyataan cendekiawan terkemuka Albert Einstein yang secara sekilas berarti, imajinasi itu segalanya. Apalagi terbukti dia berhasil menyusun sejumlah teori yang tak pernah terbayangkan sebelumnya. Tapi kita juga perlu menyimak pernyataan Einstein lebih lengkap. Imajinasi lebih penting daripada pengetahuan, karena pengetahuan itu terbatas pada semua yang kita ketahui dan pahami. Sementara imajinasi dapat merangkul seluruh dunia maupun apapun yang ada untuk diketahui dan dipahami. Kalau kita kaitkan dengan konsep otak Dwitunggal, atau two-in-one brain, jelas otak imajinasi Einstein membuatnya mampu membayangkan dan menangkap berbagai fenomena yang terjadi di semesta dan bumi yang tak terbayangkan oleh ilmuwan hebat lainnya pada masanya. Tapi itu tidak berarti otak logika, rasional dan sistematikanya tak banyak berfungsi.
Justru berkat kerjasama yang harmonis dari kedua belahan otaknya itulah yang membuatnya mampu menyusun dan mewujudkan sejumlah teorinya. Artinya, mengandalkan dorongan imajinasi dan kreativitas saja jelas tidaklah cukup. Masih panjang jalan mewujudkan cita-cita, apalagi bila cita-cita itu tergolong ambisius. Selain itu, kehebatan imajinasi yang disebutkannya itu kurang pas bila dikaitkan dengan tema kita di sini, yaitu cita-cita. Apalagi kemampuan dan kapasitas berpikir rata-rata orang itu tidak sehebat Einstein pula. Meskipun demikian, otak kita itu memang dirancang dan diwujudkan sedemikian rupa sehingga punya polarisasi sifat dan fungsi. Artinya imajinasi, kreativitas, keindahan dan drama itu penting karena dapat membuat hidup itu lebih asyik, lebih berwarna, lebih indah, lebih seru, lebih menggairahkan, dan seterusnya. Hanya saja kita masing-masing juga perlu tahu batasan dari semua itu. Batasan dari keinginan, harapan, ambisi dan cita-cita, tentu saja termasuk batasan dan keterbatasan dari potensi dan kemampuan siapapun yang bercita-cita, sehingga sepertinya perlu mengetahui dan memahami potensi dan kemampuan, peluang dan tantangan maupun keterbatasan dan batasan yang kita miliki masing-masing. Tapi bagaimana caranya?